Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Putri dengan NIM 23030010061 dengan tahun pengerjaan 2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait website yang telah saya buat. Sebelumnya, tugas ini untuk memenuhi tugas UTS yang telah Bapak Cepi berikan. Di sini saya mengambil website Kampus Digital Modern. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dari latar belakang mengapa saya mengambil website tersebut. Website Kampus Digital Modern didasarkan pada signifikannya sebagai platform edukasi terintegrasi yang secara efektif merespon kesenjangan talenta di era digital. Website ini menawarkan kurikulum yang relevan dan dengan kebutuhan industri seperti full stack, data science, dan cybersecurity. Dan yang terpentingnya yaitu menyediakan solusi komprehensif melalui dukungan penempatan karir. Hal ini menjadikan website ini studi kasus yang ideal untuk menganalisis strategi platform yang tidak hanya berfokus pada pelatihan teoritis, tetapi juga hasil nyata yaitu dengan testimoni ya. Memastikan lulusannya itu siap dan berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi terkemuka. Kemudian di sini saya menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML ini dan CSS dasar wajib dalam full stack web development. HTML adalah struktur dan CSS yaitu desain atau gaya yang digunakan untuk membangun kerangka dan tampilan. Kemudian JavaScript yaitu bahasa pemrograman utama untuk membuat website menjadi interaktif dan dinamis. Kemudian di sini ada daftar menu utama. Yang pertama yaitu ada beranda, yang kedua program. Nah, di sini di dalam program itu ada beberapa programnya ya, ada 6 program, yaitu yang pertama ada program full stack web development, kemudian data science dan AI, UI UX, cyber security development, dan cloud, mobile aplikasi development. Kemudian di sini ada halaman belajar gratis yang di dalamnya yaitu ada modul pembelajaran, kemudian video tutorial pilihan, kemudian grup komunitas. Nah, grup komunitas ini nanti akan terhubung ke dalam buku tamu. Kemudian di sini ada testimoni yang di dalamnya ada kata alumni ya. Kemudian di sini ada karir yang di dalamnya yaitu ada portofolio, review, kemudian simulasi wawancara, akses prakerja, kemudian negosiasi gaji. Di sini ada halaman tentang kami yang di dalamnya ada sekilas tentang kami. Sekilas tentang kami itu ada latar belakang profil dari website tersebut. Kemudian ada visi misi. Kemudian halaman kontak ada email, WhatsApp, dan alamat. Kemudian buku tamu ada form tinggalkan pesan, kemudian pesan dari komunitas. Untuk selanjutnya, nah ini adalah source code HTML dari tampilan halaman beranda. Di sini menjelaskan ada tag siap kerja digital, kemudian tag H1 kuasai dunia digital dengan pembelajaran praktis. Kemudian paragrafnya yaitu ada platform edukasi terdepan yang didedikasikan untuk mempersiapkan Anda menghadapi tantangan karir di masa depan di era digital. Nah, ini ada link menghubungkan ke JavaScript dari button lihat program unggulan. Nah, ini hasil dari halaman beranda.
Nah, di sini ada button lihat program unggulan. Di sini buttonnya bisa diklik. Kemudian nanti dapat kemudian button ini nanti akan jalan ke program pelatihan unggulan. Nah, ke sini. Di sini ada source code dari halaman program ya. Bisa dilihat. Saya akan menjelaskan sedikit saja karena keterbatasan waktu. Nah, di sini ada program pelatihan dengan style, margin, top. Nah, ini bahasa CSS-nya. Kemudian, nah, ini paragrafnya. Ini paragraf dari menguasai Python dan analisis data untuk membuat keputusan berbasis data. Nah, bisa dilihat ini hasilnya dari program-program ini. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kemudian ada halaman belajar gratis, ini source code-nya. Ini source code-nya. Ada modul pembelajaran, ada video tutorial pilihan, kemudian ada grup komunitas. Nah, ini hasil output dari halaman belajar gratis. Nah, di halaman belajar gratis ini terlihat ada button lihat modul. Nah, di sini ada 2 bab saya cantumin. Di dalam modul ini bisa diklik. Kemudian di video tutorial pilihan ini juga bisa ditonton videonya, yaitu saya memasukkan video pengertian dasar pemrograman dengan videonya yaitu dari Bapak Sandiaka Gali. Kemudian di sini ada grup komunitas. Nah, grup komunitas ini nanti akan terhubung ke buku tamu yang dimana grup komunitas ini untuk diskusi dan networking dengan mentor dengan sesama mahasiswa. Gitu. Kemudian di sini ada source code dari halaman testimoni ya. Nah, di sini ada paragraf kurikulum kampus digital. Kemudian ada nama dari para alumni, Budi Santoso dan Siti Nurhaliza. Nah, ini adalah inputan dari halaman testimoni. Nah, ini untuk outputnya seperti ini. Kemudian ini ada source code dari CSS-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kode CSS dan JavaScript nanti di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada style CSS-nya dengan judulnya menggunakan font size 1,9 rem, kemudian margin bottom-nya 12 rem, kemudian margin top-nya 1,01 rem. Kemudian di sini saya background color-nya menggunakan color white ya, dengan padding 1,5 rem, border radiusnya 3 rem, kemudian box shadow bisa dilihat, kemudian border topnya 5 VX. Kemudian, nah untuk quotes-nya dengan font size 1,125 rem, colornya hitam,
Kemudian font stylenya pakai italic ya, margin topnya 0, margin bottomnya 1,5 rem. Nah, bisa dilihat di sini codingannya. Kemudian ada halaman karir. Di sini menjelaskan inputannya ada jalur karir, paragraf, ini paragrafnya. Kemudian ini inputannya, ada portofolio, simulasi wawancara, akses mitra kerja, negosiasi gaji. Nah, ini tampilan CSS-nya menggunakan background color-nya white dan border bottom-nya berwarna pink panta ya. Nah, bisa dilihat codingannya dengan font size icon-nya 2,5 rem. Nah, ini adalah hasil output dari halaman karir. Nah, di sini ada outputnya dari inputan di kode HTML tadi ya. Ada portofolio, simulasi wawancara, akses mitra kerja, dan negosiasi gaji. Kemudian, ini source code dari halaman sekilas tentang kami ya, tentang kami. Nah, di sini inputannya dengan paragrafnya seperti ini. Kemudian H2-nya, tag H2-nya sekilas tentang kami ini. Kemudian paragrafnya ini. Dan ada visi misi ya. Ini visi, ini misi. Inputannya seperti itu. Dan untuk outputnya seperti ini. Ini penjelasan terkait website. Dan ini untuk visi misinya, tujuan dari website tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada source code dari halaman hubungi kami. Hubungi tim kami ya. Di sini ada inputan, ada email ya, email, WhatsApp, dan alamat. Di sini bisa kalau misalkan pengguna ada pertanyaan atau berdiskusi, itu ada pertanyaan terkait dengan website itu, bisa tanyakan ke email atau WhatsApp juga atau alamat. Nah, bisa dicantumin alamatnya ini. Saya menggunakan alamat Unper ya. Kemudian ini shortcode CSS-nya. Di sini saya menggunakan background color white, kemudian border top-nya berwarna hijau. Nah, ini untuk ikonnya, ini untuk card paragrafnya, ini kontak card A. Nah, bisa dilihat ini hasil outputnya. Ini menggunakan WhatsApp nomor saya. Nah, ini emailnya. Kemudian sini ada source code dari halaman buku tamu ya. Buku tamu di sini menjelaskan ada tag H2 yaitu buku tamu dan komentar. Kemudian ada tinggalkan pesan di tag 3. Kemudian ada label dengan nama Anda. Nanti di inputannya ada masukkan nama Andanya. Kemudian ada kirim pesan, ada pesan komentar, pesan dari komunitas, dari pengunjung. Kemudian di paragrafnya ada materi.
Nah, di sini ada source code JS-nya, JavaScript. Sini menampilkan prompt buku tamu. Ya, dengan kode ini, kode const guestbook form ini dengan fungsinya yaitu untuk mencari elemen HTML dengan ID conguist-nya dan menyimpannya dalam variabel guestbook form. Kemudian di sini ada if ya, if jika guestbook form itu adalah memastikan bahwa elemen tersebut benar-benar ditemukan di halaman sebelumnya dan mencoba mengikat ke event listener. Kemudian di sini ada guestbook form. Nah, ini adalah fungsinya untuk mendaftarkan sebuah event yang akan dieksekusikan dalam setiap kali formulir. Nah, kemudian ada prevent default ya. Ini fungsinya untuk baris krusial yang menghentikan perilaku bawaan dari formulir. Nah, fungsi ini memungkinkan JavaScript untuk merespon dari data secara mandiri. Kemudian ada di sini ada fungsi const name ya, const name. Nah, ini const name ini berfungsi untuk mengambil nilai dari inputan dengan ID guestName. Fungsi ini menghilangkan spasi dari awal sampai akhir. Nah, trim. Nah, ada trim ini untuk menghilangkan spasi dari awal sampai akhir dan menyimpannya di variabel name. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini untuk output halaman buku tamunya. Nah, di sini penutup ya untuk kesimpulannya, yaitu kampus digital modern ini adalah platform edukasi digital yang dimana website ini menawarkan solusi lengkap dari pelatihan hingga juga penempatan karir dengan visi misi yang menjadi penghasil talenta terbaik di Asia Tenggara. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata dalam pengucapan kata saya. Terima kasih kepada Bapak Cepi yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan hasil kerja saya dalam membuat website tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.